Salam dan bahagia, saya Narulita Ekasari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kota Waringin Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pendidikan tidak hanya sekedar kegiatan mentransfer ilmu pengetahuan. Namun, pendidikan adalah kegiatan menuntut peserta didik untuk memperbaiki lakunya berdasarkan kodrat yang dimiliki oleh peserta didik tersebut, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam kehidupan sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dan hendaknya kegiatan yang saya lakukan dalam pembelajaran berfokus pada peserta didik. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat kepada guru, di mana saya adalah satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Sedangkan seharusnya guru melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, yang dapat memberikan ruang kepada peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Saya merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan hanya bersifat mentransfer ilmu pengetahuan saja dan fokus pada ketercapaian materi ajar yang diterima oleh peserta didik. Sudah selayaknya bahwa pembelajaran itu adalah untuk menebalkan laku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Tidak hanya berbicara tentang masalah pengetahuan saja, tetapi juga kita harus berbicara mengenai masalah karakter, bakat, minat, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Saya juga merasa tidak memperhatikan karakter, potensi, dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Sudah selayaknya guru memperhatikan karakteristik peserta didik, dan guru dapat menjadi teladan bagi peserta didik dalam mengembangkan karakter, potensi, dan bakat yang dimiliki. Ide yang muncul selama proses mempelajari modul 1.1 adalah perubahan. Di antaranya adalah saya harus mengubah pemikiran saya bahwa pembelajaran tidak hanya sekedar proses transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih daripada itu menebalkan laku peserta didik. Saya juga harus mengubah model pembelajaran yang berpusat kepada guru menjadi model pembelajaran yang berpusat kepada murid. Salah satunya dengan menyediakan sumber belajar yang beragam untuk mengakomodir gaya belajar peserta didik. Saya harus menuntun murid agar memiliki karakter yang baik, salah satunya melalui kegiatan pembiasaan baik dimulai dari guru yang menjadi contoh teladan. Untuk mewujudkan ide, maka saya melakukan diskusi dengan atasan dan rekan sejawat. Kami bertukar pikiran untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih berpihak kepada peserta didik. Selain itu, saya melakukan asesmen awal dan refleksi di akhir pembelajaran sebagai upaya tindak lanjut pembelajaran. Saya juga menyiapkan media pembelajaran yang akan diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar nantinya. Dalam pelaksanaannya, saya merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menyediakan beragam sumber belajar untuk peserta didik. Saya juga berusaha untuk menjadi contoh teladan yang baik selama dan sesudah proses belajar agar peserta didik memiliki karakter yang baik melalui pembiasaan tindakan. Dalam kegiatan pembelajaran sendiri, saya menggunakan sumber belajar yang beragam. Hal ini untuk mengakomodir berbagai macam gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk menyediakan sumber belajar yang beragam tersebut, saya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Saya juga mendorong peserta didik untuk tumbuh percaya diri dengan cara memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil karyanya dari hasil diskusi bersama teman sejawat. Dengan kegiatan ini diharapkan akan tumbuh rasa percaya diri yang dimiliki oleh peserta didik. Saya juga rutin melakukan asesmen dan refleksi pembelajaran. Hal ini saya tujukan untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran awal telah dipahami oleh peserta didik. Selain itu juga dengan kegiatan ini saya dapat mengetahui kebutuhan-kebutuhan belajar yang diinginkan oleh peserta didik. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, tentunya ada tantangan yang saya hadapi.
yaitu masih adanya peserta didik yang kurang aktif dan kurang percaya diri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka saya terus memotivasi peserta didik tersebut agar tetap aktif dan berani untuk mengutarakan pendapat, sehingga pada nantinya akan muncul rasa percaya diri yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida, guru SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan, rekan kerja dari Ibu Narulita Ekasari, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya ingin memberikan pendapat saya atau pandangan saya terhadap Ibu Narulita setelah beliau melakukan pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Beliau lebih banyak melakukan perubahan yang membuat semua orang menjadi lebih senang dengan cara pengajaran beliau, karena beliau di sini lebih banyak menggunakan media-media yang mengasihkan dalam pembelajaran di dalam kelas. Jadi siswa lebih semangat dan lebih senang dengan cara pengajaran beliau saat ini ketimbang beliau sebelum menempuh pendidikan guru penggerak. Sekarang beliau lebih aktif dalam media dan media pembelajaran maksud saya, dan beliau juga sering memanfaatkan media-media yang sudah tersedia di sekolah, sehingga pembelajaran beliau jadi lebih menyenangkan dan lebih mengasihkan untuk siswa di kelas. Terima kasih untuk pendapat saya dan pandangan saya terhadap Ibu Narulita saat ini dalam pengajaran beliau di kelas. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Ruisial Jahra dari kelas 12 Ruang 2. Saya dari SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan. Belajar matematika bersama Ibu Narulita sangat menyenangkan karena beliau menggunakan metode pembelajaran yang sangat kreatif, yaitu menggunakan games dan pemanfaatan teknologi. Hal tersebut membuat siswa dan siswi di kelas menjadi tidak bosan karena beliau menjelaskan dengan sangat kreatif dengan pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang dengan seiringan zaman. Hal tersebut membuat siswa menjadi tidak mudah bosan dan mudah memahami materi pembelajaran beliau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.